Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 26, 27. Dua ayat ini dikumpulkan oleh beliau. Innallaha la yastahyi. Sungguh Allah tidak malu. Bukan berarti tidak pernah. Bukan berarti tidak pernah malu. Pernah. Antum pasti tahu kapan Allah malu. Kapan Allah malu? Nah, ketika kita mengangkat kedua tangan kita. Maksud Allah di sini tidak malu adalah ayyadriba masalan, membikin sebuah perumpamaan. Ma ba'udatan fama fawqaha, sekecil nyamuk, bahkan yang lebih kecil lagi atau lebih besar sedikit seperti lalat, seperti semut. Allah tidak malu dan Allah tidak peduli. Pasti Allah tahu kalau aku berfirman begini, nanti tanggapan Fir'aun begini, tanggapan Abu Jahal, Abu Lahab begini, tanggapan kafir Quraisy begini, tanggapan kalau sekarang ya, orang-orang barat, orang-orang Jepang, orang-orang kafir begini. Allah sudah tahu, Allah tidak peduli. Allah tidak peduli ya. Karena justru sengaja Allah memberikan hidayah ke orang-orang tertentu dan menyesatkan orang-orang tertentu lewat apa? Lewat Al-Quran. Yudillu bihi may yasha wa yahdi bihi may yasha. Dengan Al-Quran itu Allah kasih petunjuk orang-orang tertentu. Dengan Al-Quran itu Allah sesatkan orang-orang tertentu. Maka banyak dari manusia, bahkan sebagian kaum muslimin mengatakan, kok begini? Kok begini? Gitu. Salah satunya ini. Nanti ada lalat ya. Ada ayat tentang lalat, tentang laba-laba, bahkan ada suratnya ya. Al-Ankabut, An-Namal, An-Nahl, lebah. Allah tidak peduli. Tidak harus memberikan nama-nama besar. Dan sebagaimana yang pernah kita bahas waktu itu, nama itu tidak terlalu besar-besar. Justru sunnah nama itu yang apa? Yang sederhana. Nama itu justru sunnahnya yang sederhana. Antum tahu ilmu hadis itu seperti apa isinya? Luar biasa. Kalau istilah kita, kalau apa ya, IQ sedang nggak bakalan terjangkau. Ini yang IQ-nya luar biasa, daya hafalnya luar biasa, itu ilmu hadis. Bayangkan ribuan orang hafal. Lahir di mana, ketemu sama siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, sezaman dengan imam siapa. Luar biasa ilmu hadis.
Sangat-sangat luar biasa, dan hanya Islam yang punya ilmu seperti itu. Antum tahu nama ilmunya? Nama ilmunya sederhana sekali, Mustalahul Hadis. Artinya istilah-istilah hadis. Sederhana kan? Cuman istilah-istilah hadis doang. Enggak kemudian nama yang luar biasa. Tidak seperti sebagian anak-anak muda hari ini, memberikan nama lembaganya, yayasannya, kliniknya dengan nama yang luar biasa. Nggak baik, ya. Justru nama itu usahakan sesederhana mungkin. Lihat nama para nabi, nama para rasul, betul-betul sederhana. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, sederhana sekali. Apa artinya Nuh? Apa artinya Ibrahim? Apa artinya Ismail? Apa? Gak ada. Gak ada artinya, betul-betul sederhana. Sama dengan nama-nama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Ada artinya? Gak ada. Sederhana sekali. Tapi orangnya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Belum berbuat dosa sudah diampuni. Luar biasa. Disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat, ya, dibanggakan oleh Allah. Namanya begitu sederhana, nggak kayak kita. Namanya yang luar biasa. Ada orang namanya Ma'rifatullah. Pernah dengar? Saya pernah dengar di radio tuh. Namanya Ma'rifatullah. Subhanallah, luar biasa. Ada namanya cahaya bulan. Ada bulannya agama, Komaruddin. Ada mataharinya agama, Samsuddin. Luar biasa ini. Orangnya biasa-biasanya. Nggak hebat orangnya. Subuh sering kesiangan, ya kan? Jangan sholat di masjid. Kadang-kadang berbuat maksiat. Satu juz saja nggak hafal. Ya, namanya matahari agama, bulannya agama, penolong agama. Alihatullah. Allah membuat nama itu sederhana. Membuat judul surat semut, lebah, laba-laba, termasuk nyamuk ini. Allah tidak malu. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman mengetahui fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Itu hak Allah. Hak Allah. Allah itu maha berilmu, tidak mungkin bisa dikritik. Coba jangan nyamuk, tapi mungkin lebih baik. Nggak mungkin. Jadi apa kata Allah, apa ketentuan Allah itu pasti pas. Hanya kita aja nggak tahu. Ya. Coba kalau tawaf jangan di Ka'bah, tapi di sini. Sa'i itu jangan begitu, tapi begini. Nggak bisa. Allah itu tidak bisa dikritik. Termasuk Rasulullah kalau membawakan wahyu dari Allah. Bisakah dikritik? Ya nggak bisa. Masuk Tuhan dikritik. Rasulullah kan membawakan apa yang datang dari Allah. Kecuali beliau beristihad sendiri, boleh. Misalnya menjelang perang Badar, ya, atau perang Uhud. Ya Rasul, kita di sini, apakah ini wahyu? Gitu. Apakah ini wahyu dari Allah? Kalau wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na kita. Kalau bukan, alangkah lebih baik kita di sebelah situ. Nabi menerima. Ini bukan wahyu, ini pendapatku. Beliau mengikuti. Termasuk Barirah. Ketika Barirah disarankan oleh Nabi
untuk kembali saja kepada suaminya yang masih budak. Sementara Barirah baru saja dimerdekakan oleh Aisyah. Sebagaimana kita tahu, suami istri yang dua-duanya budak, ketika istrinya dimerdekakan, maka setelah merdeka dia boleh memilih mau meneruskan rumah tangga dengan suaminya yang masih budak atau pisah. Bukan cerai ya. Kalau cerai kan ada bisa rujuk lagi dan seterusnya. Ini yang nggak bisa. Pisah aja, pisah fasah. Nah, Nabi menyarankan kepada Barirah untuk kembali kepada suaminya, Mughis. Barirah cerdas. Ya Rasul, ini perintah darimu, wahyu dari Allah yang harus aku taati, apa sekedar syafaat? Artinya usul saja, pendapat saja. Nabi jujur, ini pendapatku, ini usulanku. Langsung ditolak oleh Barirah. Begitulah pemahaman para sahabat. Dijaga oleh Allah, faham. Nah, itu hak Allah. Faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman itu yakin betul ini hak Allah. Tidak mungkin Allah salah, tidak mungkin Allah keliru, tidak mungkin Allah tidak pas. Pasti paskan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala. Adapun orang-orang kafir mengatakan, apa maunya permisalan ini dengan perumpamaan? Maunya Allah apa? Ya. Kalau toh mereka nggak tahu, nggak paham, ya banyak kita kaum muslimin yang juga nggak tahu, nggak paham. Tapi nggak usah nanya seperti itu. Ya, Allah itu nggak usah ditanya. Allah sudah tahu sendiri. Mana yang harus aku terangkan, mana yang tidak perlu aku terangkan, mana yang kalian harus tahu, mana yang kalian nggak perlu tahu. Allah tahu sendiri. Ya. Oleh karena itu Pak Abbas mengatakan, jadi menunggu dari Allah. Karena Allah Maha tahu. Karena masih zaman wahyu. Gitu. Maka muncul kaidah, tidak ada yang haram, yang tidak boleh dibiarkan Allah tidak turun wahyu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Misalnya para sahabat melakukan ya, bahkan sampai yang mereka menganggap ini dosa, Allah turunkan wahyu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ayat ini turun gara-gara ada seorang muhajirin yang nikah dengan wanita Ansar. Wanita Ansar terkena syubhat Yahudi, ya, bahwa ada cara-cara yang tidak boleh dalam berhubungan suami istri, dan itu keliru, syubhat. Ini luar biasa. Oleh karena itu, ketika para sahabat menghalalkan azal, itu kalimatnya sederhana, kalimatnya menarik. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami para sahabat berazal dan Al-Quran sedang turun, artinya zaman wahyu, Nabi masih hidup. Yang nggak paham kaidah, apa maksudnya? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami para sahabat berazal di saat zaman wahyu, Al-Quran sedang turun, Nabi masih hidup. Apa maksudnya? Boleh, halal, gitu. Kalau nggak boleh, kalau haram, pasti turun ayat melarang azal. Enggak, kan Allah Maha tahu. Gitu. Bahkan beberapa sahabat melapor kepada Nabi SAW,
bahwa mereka berazal. Nabi tidak melarang, hanya Nabi mengatakan azal yang kalian lakukan tidak mungkin membatalkan ruh yang telah Allah persiapkan. Artinya mau azal, kontrasepsi, ini itu, kalau Allah menghendaki hamil, pasti hamil. Mada arada Allahu bihada mathala. Ini ucapan orang-orang kafir. Apa maunya Allah dengan perumpamaan ini? Allah maunya apa sih? Ini sebuah pertanyaan yang haram. Ya. Apa maunya Allah terhadap saya? Kok saya begini, kok saya begitu? Ya. Apa salah saya? Apa dosa saya? Perasaan sholat sudah, saum sudah, nutup aurat sudah, jenggot nggak dipotong, kok saya hidup gini-gini aja, ya? Boleh seperti itu? Nggak boleh. Karena memang ketaatan kita menjauhkan diri dari maksiat, bukan untuk kemaslahatan dunia, tapi untuk akhirat. Ya kalau untuk dunia, lihat orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, nggak pada sholat, nggak nyembah Allah, nggak syahadat, nggak ruku, nggak sujud, nyaman, sukses, hebat, ya. Jadi kita melakukan ketaatan, manfaatnya adalah nanti di akhirat, bukan di dunia. Ingat, tiga yang membedakan apa? Antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Ada 3. Jangan sampai lupa, ini kaidah besar. Kalau kita nggak paham, nanti kita bisa mengatakan ini bukan ibadah mahdhah nih. Jadi boleh nggak mencontoh Nabi, padahal mahdhah. Nah, untuk mengetahui mahdhah atau tidak, ingat 3 itu. Yudillu bihi katsiran. Dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan. Jelas ini failnya Allah. Orang Qadariyah mengatakan failnya yang sesat itu. Ya. Jadi yudillu man yasha wa yahdi man yasha, failnya itu man katanya. Jadi sesatlah orang yang memang ingin sesat, mendapat petunjuk orang yang memang ingin mendapat petunjuk. Pertanyaan sederhana, ada orang yang pengen sesat? Ya, saya mau sesat saya yakin agama yang benar itu Islam, tapi saya mau Buddha aja dah. Saya nggak mau agama yang benar lah. Ya nggak ada lah. Ketika seseorang memeluk agama Buddha, tentu dia meyakini Buddha itu yang benar, gitu. Atau minimal benar semua, gitu. Nggak mungkin dia yakin agama yang lain yang benar. Termasuk firqah-firqah itu. Apakah firqah-firqah itu meyakini bahwa firqah dia sesat? Ya enggak. Itulah syubhat. Beda dengan syahwat. Syahwat diakui. Ketika berzina, dia yakin berzina itu haram. Ketika berjudi, dia yakin berjudi itu haram. Wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan itu Allah sesatkan banyak orang. Dengan perumpamaan itu Allah berikan hidayah banyak orang. Banyakan yang mana? Banyakan yang mana? Yang sesat apa dapat hidayah? Sesat. Ya. Di antara 1000 manusia yang masuk neraka berapa? 999. 1 yang masuk surga. Di Sahih riwayat Muslim. Maka jangan jadi kebanyakan orang. Bahkan Nabi pernah diancam, wa in tuti aktsara man fil ardi, jika engkau mengikuti kebanyakan orang manusia di muka bumi, yudilluka an sabilillah, engkau akan sesat dari jalan Allah. Hampir seluruh negara-negara Islam kecuali Saudi, Uni Emirat, sedikit sekali lah. Mayoritas negeri Islam terkena subhat ini. Demokrasi,
Kalau mayoritas menghendaki, itu pasti baik, pasti benar, dan harus menang. Sampai diajarkan ke anak-anak sekolah, ya kan? Untuk memilih ketua kelas, untuk memilih ketua OSIS, pakai pemilihan seperti itu. Ya. Akan jauh lebih baik yang nunjuk gurunya. Tentu guru lebih berpengalaman secara umur, ya kan? Lebih alim, lebih bijaksana. Itu jauh lebih baik, dan itu sunnah. Siapa yang menunjuk Amr bin As sebagai gubernur Mesir? Siapa yang menunjuk Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur Yaman? Ya khalifah. Khalifah. Ya. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, sunnah ini berjalan. Siapa yang menunjuk gubernur Jawa Timur? Ya presiden. Siapa yang menunjuk gubernur Sumatera Barat? Ya presiden. Siapa yang menunjuk gubernur Bali? Ya presiden. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak seperti hari ini. Ya. Dan luar biasa itu. Tarik menarik, caci maki, fitnah. Karena memang luar biasa fitnah jabatan ini. Kalau ditunjuk oleh presiden, ya insya Allah nggak ada tarik menarik itu. Sami'na wa ata'na, itu jauh lebih baik. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Oh, berarti bukan kafir? Kafir pasti. Kafir pasti fasik, nggak mungkin ada orang kafir nggak fasik. Adakah orang muslim yang fasik? Ada. Dia muslim, dia beriman, tapi jarang sholat, bahkan sering minum khamr, berjudi, fasik dia. Beriman. Orang kafir nggak pernah minum khamr, nggak pernah berjudi, nggak pernah berzina, nggak korupsi, hidupnya jujur, amanah. Apakah fasik? Pasti. Kefasikan terbesar tidak sholat. Adakah dosa yang sepadan dengan tidak sholat? Nggak ada. Dosa kesalahan yang sepadan, apalagi lebih ya, dengan orang yang meninggalkan sholat, nggak ada. Berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, korupsi, membantai ribuan orang, itu dosa yang sangat besar. Tapi lebih besar lagi tidak sholat. Masih ingat Adam dan Iblis ya? Jangan lupakan, ini kaidah besar. Iblis dengan Adam. Walaupun dua-duanya berdosa, tapi antum tahu mana yang lebih besar dosanya. Karena satunya ada perintah tidak ditaati, satunya ada larangan dilanggar. Mana yang lebih besar dosanya? Ada perintah tidak ditaati. Karena tidak mentaati perintah ada unsur apa? Ada unsur sombong. Ya, Allah memerintahkan sesuatu kepada kita nggak mau, ini ada unsur kesombongan. Maka ketika iblis diperintahkan oleh Allah, kemudian iblis nggak mau, langsung Allah mencap sombong. Wa kana minal mutakabbirin. Kafir, sombong. Adapun Adam yang dilarang mendekati pohon itu, tapi Adam nekat mendekati, Adam tidak dibilang sombong. Adam tidak dibilang sombong. Karena unsurnya apa? Syahwat. Ketika kita melanggar larangan, itu umumnya unsurnya syahwat, bukan sombong.
alladzina yankuduna ahdallah, yaitu orang-orang yang mengingkari janji Allah. Nanti akan dibahas oleh beliau, janji Allah ini ada di mana. Min ba'di mitsaqihi, setelah janji itu diikrarkan, diikatkan. Istilah kita kalau sekarang ya, ditandatangani udah sama-sama sepakat perjanjian itu. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan dia memutus apa yang Allah suruh sambung. Apa? Yang kita suruh sambung apa? Silaturahim. Salah satunya ya, silaturahim. Kita putus. Allah marah, murka. Maka jangan pernah memutus silaturahim. Ya. Mulai sekarang kamu bukan adikku lagi. Mulai sekarang kamu bukan anakku lagi. Mulai sekarang kita bukan saudara. Saking emosinya barangkali ya. Walaupun dia memang salah, jangan pernah mengucapkan seperti itu. Ya, lebih baik kita ngalah sebagai saudara daripada putus silaturahim. Ya, kalau teman pasti putus. Nggak mungkin teman nyambung terus. Antum ada semua teman antum yang SMP sampai sekarang nyambung terus? Ya nggak mungkin lah. Baru-baru nyambung, ada di mana juga kita nggak tahu. Ya nggak masalah, cuman temen. Ya, yang SMA, yang kuliah, yang nyambung ya paling berapa lah. Rata-rata nggak tahu di mana kabarnya ini, ya namanya temen. Nggak masalah. Yang masalah saudara, hubungan darah. Mau kemanapun kan ya namanya saudara ya segitu-segitu aja ya kan. Segitu-segitu aja, nggak banyak ya. Maka sampai kapanpun jangan pernah memutuskan. Kunjungi, walaupun jauh. Kalau ada kendaraan misalnya, ongkos misalnya, dan ini keutamaannya besar, menyambung silaturahim. Dan tidak hanya datang, ya, antum nggak datang, tapi antum transfer tiap bulan karena memang keponakan antum ini butuh bantuan. Ini bagian dari silaturahim. Ya. Untuk fakir miskin cuman sedekah. Tapi untuk keponakan rusak serusak-rusaknya syirik. Ya. Zina, khamr, judi, korupsi bukan. Itu nomor 3. Nomor 2 bid'ah. Bid'ah ini kerusakan yang paling disukai oleh iblis. Nomor 2. Nomor 1 syirik. Ya. Kerusakan ketiga baru maksiat syahwat itu, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi. Ini langkah-langkah iblis. Oleh karena itu ketika iblis berhasil di langkah pertama, udah. Kadang iblis biarkan itu yang sudah kena perangkap pertama syirik, jujur, amanah, tawadu, iblis biarkan. Ya nggak ada gunanya. Sejujur apapun, sedekah sebanyak apapun, nggak ada gunanya kalau sudah syirik. Gitu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Ini Nabi yang diancam. Ya. Nanti langkah berikutnya, artinya ketika orang bertauhid tidak syirik, kemudian sunnah tidak bid'ah, kemudian jauh dari berbagai macam syahwat, zina, khamr, judi, mencuri dan seterusnya, iblis biarkan? Tidak. Ada amalan-amalan yang tidak dosa tapi bisa menyebabkan dosa. Itu pun terus dipakai oleh iblis. Iblis tidak pernah menyerah. Iblis tidak pernah putus asa. Susah ini udah biarin aja dah. Sisain ini nggak usah digoda. Nggak ada. Terus nggak ada sisain. Ya, nggak ada. Terus iblis terus menggoda.
terus menipu. Gitu. Syirik tidak, bid'ah tidak, syahwat-syahwat tidak. Iblis goda. Ya. Apa misalnya yang halal, yang halal. Apa misalnya hobi sepeda misalnya. Oh, mau sepeda tiap hari, ya kan? Hukum asal tentu halal. Ya. Tapi ya itu menyita waktu, lelah, begini, begitu, terus digoda. Ya. Hobi ini, hobi itu. Sehingga lupa sedekah misalnya. Jadi jarang datang ke majelis ilmu misalnya. Terus berlanjut itu. Atau hobi begadang, gitu ya. Ya tentu hukum asal halal, tapi ya itu tadi menyebabkan sesuatu keburukan. Dan yang keempat ini selamat dia. Ya. Berhenti sampai di situ? Tidak. Iblis masih goda. Apa? Amalan-amalan mafdul. Bukan amalan-amalan fadil. Lalu melupakan amalan-amalan yang fadil. Ya. Ambil contoh, misalnya dia berzikir. Ya, zikir kan bagus. Zikir, dia sibuk zikir. Ada majelis ilmu, dia sibuk dengan zikir. Ya. Zikir, duduk sendiri di pojokan, ya. Ya apalagi sambil bid'ah, ya, ngitung tasbih misalnya. Ada majelis ilmu, dia enggak. Gitu. Atau bahkan puasa sunat. Puasa sunat ya jelas berpahala, ya. Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud. Dia biarkan ibunya. Padahal ibunya datang, ibunya ngajak makan, ibunya pingin ditemani ke sebuah tempat, ngebelain puasanya. Ini bagian dari tipuan iblis. Ya. Ini orang akan selamat hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin selamat. Kadang-kadang ngaji, ya. Kadang-kadang ngaji. Ibu-ibu seminggu ngaji bisa 4 kali, 5 kali, ya. Itu suaminya kerja di luar negeri, jarang pulang. Ini lagi pulang, ya. Ditinggal ngaji, ya. Ya ini bang, kopi di sini ya, gula di sini. Kalau mau ngopi bikin sendiri di sini ya. Dia ngeberatin ngaji, padahal sudah sering sekali ngaji. Ya. Ini saatnya untuk berbakti kepada suami, menyenangkan suami, jarang-jarang di rumah. Dan harus ditaati, kan? Ini bagian dari tipuan iblis. Walaupun judulnya ngaji. Ya. Dan seterusnya banyak sekali. Tipuan-tipuan iblis di situ. Yang jarang yang selamat kecuali orang yang berilmu. Makanan sudah dihidangkan, bahkan sudah ngambil piring sendok, tiba-tiba terdengar azan. Bagi yang tidak berilmu barangkali ditaruh, ya kan, ke masjid salat berjamaah. Bagi yang berilmu, teruskan makan apa ke masjid? Teruskan makan. Ketika makan sudah dihidangkan, dan hidangan itu untuk kita, ya, bukan udah dihidangkan warung Padang, warteg, udah buka, ya itu mau udah siap terus. Maksudnya kita datang ke situ udah digelar dan untuk kita. Terdengar azan, bahkan qomat Ibnu Umar waktu itu, ya, qomat Ibnu Abbas, ya, ayo makan, gitu, sunnah. Kalau kita tinggalkan itu makanan malah ke masjid, ya itulah bagian dari talbisul iblis. Maka sekali lagi hanya orang yang berilmu yang selamat dari. Ya,
beliau membawakan beberapa riwayat, di antaranya tentang ba'udoh ya, tentang lalat. Lau anna dunya tazinu indallaha janaha ba'udatin. Seandainya dunia di mata Allah itu ada harganya, walaupun seharga sayap nyamuk, itu pun yang sebelah. Tapi ada harganya di mata Allah. Harganya segitulah, sebelah sayap nyamuk. Lamma saqa kafiran minha, maka orang kafir tidak akan diberi dunia oleh Allah surbata ma, walaupun seteguk air. Seandainya dunia itu ada harganya, walaupun harganya tadi sesayap nyamuk, maka orang kafir tidak diberi. Ya, hari ini bukan cuman seteguk air, luar biasa orang kafir diberi oleh Allah. Kenapa? Karena dunia nggak ada harga. Karena dunia nggak ada harganya, udah biarin. Nggak pernah sholat, nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, maksiat mulu, diberikan sebanyak-banyaknya oleh Allah. Ya biarin aja, nggak ada harganya. Adapun untuk kaum muslimin, kaum mukminin, Allah persiap. Kata Nabi, memang jannatul kafir. Bahwa dunia adalah surganya orang-orang kafir. Wasjidul mukmin, penjaranya orang-orang yang beriman. Jadi sekarang ini kita beriman sedang dipenjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, ini haram. Karena kita memang sedang dipenjara. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Kan nggak ada yang seperti kaum muslimin. Ya, lihat orang-orang kafir melihat kaum muslimin. Begitu azan ke masjid, sholat berjamaah, nanti asar seperti itu lagi, maghrib seperti itu lagi. Saya kira nggak ada agama seperti itu. Ya, dan semakin kaum muslimin taat seperti ini, mereka semakin takut. Mereka insya Allah semakin takut. Ya, terutama orang-orang Yahudi. Ketika betul-betul kaum muslimin taat dan ketaatannya sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, ya, bukan ketaatan yang bid'ah. Bid'ah kan maksiat. Ya, bid'ah itu bagian dari maksiat. Ya. Kemudian sedikit menarik tentang nyamuk. Ya. Apa kata beliau? Nyamuk itu akan terus hidup ketika apa? Ketika lapar. Luar biasa ya. Nyamuk itu ketika lapar akan terus hidup. Justru akan mati dan mudah sekali mati ketika kenyang. Ini luar biasa ya. Ini pun dijadikan perumpamaan oleh beliau tentang orang-orang yang diberi istidraj. Semakin mereka lupa dengan Allah, semakin berbuat maksiat, semakin kurang ajar, Allah berikan kehidupan yang luar biasa. Ya. Falamma nasu ma dzukiru. Ketika mereka melupakan apa yang mestinya mereka ingat. Ketika mereka berbuat maksiat, ya. Fatahna alaihim abwaabas samawat. Kami bukakan dunia itu. Ya seperti hari ini. Ya, Yahudi Bani Israel hari ini. Begitu biadabnya, begitu bengisnya, begitu kurang ajarnya, Allah berikan. Terus Allah berikan. Ya. Mungkin ada di antara antum yang berpikiran, kenapa Allah nggak binasakan ya? Kok tega ya? Kenapa Allah nggak tolong ya?
ribuan bahkan puluhan ribu kaum muslimin dibantai oleh mereka. Kok Allah tidak turunkan azab apa kek? Ya kan mudah sekali. Taun apa mati semuanya udah. Kenapa? Nah, ini dia. Sengaja. Belum waktunya. Ya. Dan pelajaran bagi kita semua. Pelajaran terutama bagi para tokoh untuk jangan diam saja. Kan Nabi aja perang pakai senjata kok. Nabi nggak bilang, ya Allah turunkan bala tentara dari langit, terus Nabi nonton. Enggak kan? Nabi pakai baju besi, Nabi bawa pedang, ya berjuang. Betul-betul pedang melawan pedang, panah melawan panah, tombak melawan tombak. Nabi tidak melawan senjata-senjata Abu Jahal, Abu Lahab dengan tiupan. Sekali tiup mati semua. Nggak ada begitu. Tetap Nabi pakai pedang, pakai panah. Gitu. Ngatur strategi begini-begini. Seperti tadi kan. Lebih baik kita bikin markas sebelah sini apa sebelah sana. Gitu. Ya, itu saja.